Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman tahu istri para pelaku perusakan salib dan perusakan villa di Cidahu merengek, nangis, mewek, dan lain sebagainya. Mereka datang kepada Bapak Yohanes Widi sebagai pemilik villa yang dirusak oleh para iblis itu. Apa yang terjadi, saudara? Pak Yohanes Widi memberikan sejumlah uang kepada istri pelaku. Wow, ya, bukan hanya mereka merusak, menginjak-injak salib dan merusak mobil dan motor, tapi sekarang mereka dapat uang dari si pemilik rumah, saudara. Itulah Kristen sebagaimana Yesus ajarkan mengasihi, tidak dendam, namun mengampuni dan mengasihi. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Lihat videonya yang berikut ini. Guys, kamu tahu kan Pak Yohanes Wedi? Itu loh, pemilik Villa Cidahu yang dirusak para teroris. Tahu kan? Nah, waktu itu kan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, berikan uang untuk perbaiki villa yang dirusak para teroris itu. Masa uangnya malah diberikan oleh Pak Wedi kepada istri dan keluarga pelaku teroris itu? Ini terlalu bodoh nggak sih? Sepertinya Pak Wedi benar-benar ingin menjalankan apa yang Yesus katakan di Matius 5 ayat 39. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan yang lebih aneh lagi, coba lihat deh, ekspresi Pak Wedi yang kelihatannya bahagia banget memberikan uang itu kepada istri dan keluarga pelaku teroris itu. Ya intinya Bu, nanti kita coba pertimbangkan Bu ya. Kita tetap berusaha Kan ada prosesnya semuanya juga cari yang gitu ya. terbaik lah. Iya. Makanya nanti kan tadi Pak Yadi nanti akan bareng dengan kami ke Polres. Nanti mau Nanti diatur. ketemu dengan Buat para para tersangka. Ya. Jadi mudah-mudahan mereka bisa bersuara siapa dalang di balik semuanya. Jadi sehingga bisa meringankan, bahkan mungkin ada pertimbangan lain nanti dari Pak Wedi. Bahwa mereka jujur semua ya. Artinya kami hadir untuk sedikit meringankan mungkin beban daripada keluarga atau anak atau istri yang ditinggalkan sementara di Polres. Bapak juga kan ada di sini kan. Iya. Makanya kami datang kan silaturahmi sama kalian ya. Tadi yang mana tadi? Anaknya ini ya? Nah, ya deh ya. Ini Mau sekolah ya. ya. Sama-sama ya. Enggak apa-apa. Nah, ini semua kami Semua saya. Iya, Semua iya. dapat ya. Tapi itu ada tahapannya Bu, ada proses cek Ya. sekali. Tadi Pak Yadi semua sudah diterima ya. Iya. Nanti pada waktunya pasti itu pasti. Justru Bu, kami ini bukan niat kami apa, nggak ada maksud apa. Ya, Bapak coba aja laporan. Biar kita bisa damai semua, Pak. Ini kesalahan. Iya, paham. Makanya Bu, makanya kami datang sini kan niat baik nih. mohon diterima dulu Mohon diterima dulu niat baik kami, biar nanti ada pertimbangan. Ya, baik. Tapi Bu, izin Bu ya. Saya itu ngomong sama kakaknya siapa tadi? Ya. Pak Yadi. Jadi Suami beliau. Nanti kami akan ke Polres. Kami Bu, akan pertimbangkan Bu. kami nanti Polres. Nanti kami minta keluarga yang ditahan di sana. Iya. Bu, Saya juga punya anak. Bu, mohon dengan dulu Bu, saya mau ngasih jalan keluar nih Bu. Ya. Saya minta keluarga yang tahan di sana datang ke sana. Kami minta penyidik untuk mempertemukan kepada keluarga. Saya cuma memohon satu. Kalau mau dipertimbangkan keringanan, saya mohon satu. Para pelaku harus berani mengungkap siapa dalang di Yang balik nyuruhnya siapa gitu. yang nyuruh siapa gitu loh. Jadi oke, kita anggap mereka korban hasutan diprovokasi sama orang. Tapi siapa yang menghasut kan gitu. Semuanya kita pikirin semua. Kedelapan ini, keluarga kedelapan tersangka kita pikirin semua. Jadi nggak pilih-pilih, bukan ini semuanya. Cuma saya nggak mau nitipin juga. Iya. Gini biar langsung sampaikan pada. Bukannya kita nggak percaya sama ibu, maksudnya biar sama-sama enak semua gitu ya. Jangan sampai nanti ibu sama istrinya salah paham. Kita kan jangan juga. Misalnya Pak Yogi ini nanti ya. Nanti satu lagi ya. Dua lagi ya. Ya, kami pamit dulu ya. Semuanya ya. Assalamualaikum. Kalau memang semua pelaku-pelaku yang ditahan ini adalah korban, ayo dong bersuara. Siapa yang nyuruh? Siapa otak
di balik kejadian kemarin. Tuh, saya bilang bersuara, kami pertimbangkan untuk kami kami bantulah istilahnya gitu. Tapi kami kan juga perlu tahu siapa, jangan anak-anak Bapak ini diprovokasi orang, ya kan? Orang yang memprovokasi. Kasarnya di bahasa simpelnya dicuci lah Ya, otaknya. dicuci otaknya. Jadi kemarin juga kan ada juga bahasa dari penyidik. Ini bang, ini mereka semua nih yang tertangkap yang waktu itu 7 ini nggak mau ngaku semua siapa yang nyuruh. Jadi maksud kami Bu, masalah minta maaf, sebelum Ibu minta maaf Pak Yongki dengan besar hati dan rendah hati sudah memaafkan. Bahkan jangankan memaafkan, uang yang diserahkan oleh Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, beliau malah justru ingin sedikit memberikan keringanan, menurunkan beban keluarga yang keluarga daripada tersangka untuk jadi intinya uang ini mau diperbantukan untuk bapak-bapak ibu. Nah, kita sudah lihat ya, bagaimana Pak Wedi memberikan uang kepada istri dan keluarga pelaku teror. Ini aneh gak sih? Bukankah seharusnya orang memberikan uang kepada korban teror? Ini malah diberikan kepada pelaku teror. Bukankah ini berarti berkata kepada para teroris itu, lain kali merusak lagi ya? Kalau kalian merusak lagi, nanti dikasih uang lagi, anak istri kalian aman. Ini udah bener-bener kayak yang Yesus katakan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gak masuk akal. Mereka ini orang-orang Islam, orang-orang jahat yang diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan diajarkan untuk membenci orang Kristen. Mereka tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Lihat aja kan tadi, udah dikasih uang, mereka malah minta lagi para pelaku teror itu dibebaskan. Jadi orang-orang ini tidak akan mengerti jika kita ikutin ajaran tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Buat apa kita menjalankan ajaran tampar pipi kanan, kasih pipi kiri kepada orang-orang biadab ini kan? Tapi lihat deh, tuh mukanya Pak Wedi. Dia kelihatannya seneng banget kasih duit kepada istri dan keluarga para pelaku teror. Kenapa ya? Apakah Pak Wedi ini udah gila? Iya, mengikuti Yesus memang dianggap kebodohan oleh dunia. Tetapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan. Hah? Kekuatan? Maksudnya bagaimana tuh, Bang? Coba deh, dipikir baik-baik. Kalau ada yang kesenggol sedikit, langsung merasa sakit, mewek, marah, ngebales, itu tandanya dia adalah orang dewasa atau masih anak-anak. Kalau kesenggol sedikit, langsung merasa sakit, mewek, marah, ngebales, ya itu mah anak-anak, Bang. Mestinya orang yang udah dewasa gak gampang merasa tersinggung, sakit, marah, dan lainnya kan? Iya. Nah, kamu bayangkan betapa dewasa dan kuatnya Pak Wedi ini. Dia diserang begitu banyak orang, rumahnya dihancurkan. Kalau orang biasa sudah pasti merasa sakit, marah, dan lainnya. Tetapi dia masih bisa begitu tenang. Iya, Bang. Saya tahu Pak Wedi ini orang yang hebat. Tetapi kasih duit kepada istri dan keluarga pelaku, itu kan sama aja berkata kepada mereka, lain kali hancurin lagi ya, nanti dikasih duit lagi. Betul, itulah yang Yesus ajarkan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bodoh banget, Bang. Iya, bagi orang yang belum paham, memang itu kelihatannya bodoh. Tetapi kalau sudah mengerti, itu bukan bodoh, itu sangat cerdas. Cerdas bagaimana, Bang? Yang pasti, itu bukan hanya membuat kamu bingung, tetapi juga membuat para pelaku teror itu bingung. Kenapa orang ini malah kasih duit ke keluarga saya? Lalu? Itu akan mengguncang keyakinan mereka, bahwa orang yang selama ini mereka anggap kafir, seburuk-buruknya makhluk, ternyata tidak seburuk itu. Dan bahkan mereka akan melihat ternyata kelakuan orang kafir ini lebih baik daripada diri mereka sendiri. Oh, itu mah cuma teori. Saya sering melakukan hal seperti itu. Saya berbuat baik kepada orang yang jahat kepada saya. Tetapi mereka nggak berubah tuh. Mereka nggak sadar-sadar. Mereka malah lebih gila lagi. Keenakan. Ya, itu memang terjadi. Dan justru disitulah kita diuji. Untuk apa sih kita berbuat baik? Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan balasan kebaikan, kata Yesus itu tidak istimewa. Semua orang juga begitu.
Dan kalau kita melakukan itu untuk mendapatkan balasan, sudah pasti kita akan capek sendiri. Lah, kalau kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan, lalu untuk apa kita berbuat baik, Bang? Kita diajarkan berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan, tetapi kita berbuat baik karena pada dasarnya kita memang adalah orang baik. Jadi kita akan tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Wah, kalau begitu berarti kita bakal terus-terusan dimanfaatin orang dong, Bang. Ya, memang kita ini harus menjadi orang yang bermanfaat kan? Kalau kita adalah orang yang tidak bermanfaat, ya kita akan dibuang dan diinjak orang kan? Tapi, apa nggak capek jadi orang sebaik itu, Bang? Kalau kita pada dasarnya bukan orang baik, kita akan merasa capek untuk berpura-pura baik. Tetapi jika pada dasarnya kita memang adalah orang baik, kita nggak akan capek untuk berbuat baik. Sepertinya saya masih belum bisa menjadi orang sebaik itu. Ya, nggak apa-apa. Itu berarti kamu belum menerima benih kebaikan. Kamu belum merasakan kebaikan seperti itu. Nanti kalau kamu sudah menerima benih kebaikan, kamu merasakan kebaikan seperti itu, otomatis kamu juga akan bisa berbuah kebaikan. Bagaimana caranya, Bang? Yang pertama, kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Berikutnya, kita menerima Yesus Kristus yang telah mati untuk mengampuni dosa kita. Tapi saya sudah Kristen sejak lahir, Bang. Ya, mungkin kamu memang sudah Kristen sejak lahir. Kamu sudah dibaptis dan lain sebagainya. Tetapi apakah kamu benar-benar sudah menerima Yesus di dalam hidup kamu? Ya sudah dong. Nah, kalau sudah, coba sekarang ampuni orang-orang Islam yang jahat ini. Waduh susah, Bang. Iya, memang susah. Tapi coba kamu ingat-ingat, apa kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan di dalam hidup kamu? Apa ya? Coba kamu ingat-ingat, tapi nggak usah kamu sebutkan. Oke, saya sudah ingat. Nah, udah tahu kan bahwa kesalahan kamu itu sudah diampuni oleh Tuhan? Iya, saya tahu. Nah, sekarang coba ingat ini. Kita mengampuni mereka bukan karena mereka layak untuk diampuni, tetapi kita mengampuni mereka karena kita udah terlebih dulu diampuni. Kita mengampuni mereka bukan karena mereka layak untuk diampuni, tetapi kita mengampuni mereka karena kita udah terlebih dulu diampuni? Iya. Coba dengan dasar itu, kamu ampuni mereka. Ya sudah, saya mengampuni mereka. Nah, gitu dong. Jadi nggak susah kan? Iya sih. Sekarang coba lihat mereka. Kenapa mereka berbuat jahat? Gak tahu. Kenapa itu, Bang? Karena mereka diajarkan untuk berbuat seperti itu. Kenapa mereka diajarkan untuk berbuat seperti itu, Bang? Karena kita tidak mengajarkan mereka bagaimana caranya berbuat baik. Kenapa mesti kita, Bang? Karena kita yang tidak mau mereka berbuat jahat kan? Jadi karena kita tidak mau mereka berbuat jahat, kita yang mesti mengajarkan mereka berbuat baik? Iya dong. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya juga sih. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Wedi. Dia sedang mengajarkan kebaikan, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Supaya suatu saat nanti, orang-orang di desa Cidahu itu juga bisa berbuat baik. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Wedi tidak sia-sia. Ya, kita bantu doakan saja, supaya benih kebaikan yang Pak Wedi tanam itu tumbuh dan berbuah. Amin. Oke, kita tutup aja ya video ini. Karena kalian, ini yang paling nggak saya suka dari komunitas yang inisialnya Islam ini. Mereka selalu merasa jadi korban tuh hal-hal tertentu. Padahal mereka sendiri pelakunya, lakukan pengancaman, pengerusakan segala hal, seperti kelakuan monyet. Positif gitu kok malah diganggu. Ini biasanya nih oknum-oknum yang kayak gini nih yang pada mabuk banget agama nih. Yang gue yakin banget tuh kalau pemimpin yang ngomong apa aja itu pasti udah dijilat tuh sama mereka tuh udah. Polisi yang nggak imparsial dan melanggar etika ketika bertugas nggak boleh dibiarin gitu aja. Ini emang betul kata Kiai, Depak nih kemana nih fungsinya? Kalau urusan haji cepat ya, mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiahnya. Kasus perusakan villa yang ada di Cidahu kini berujung baik, berujung manis karena para pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib, termasuk kadesnya. Kades yang jadi provokator, yang rakus akan uang, yang intoleransi, yang tidak bisa melindungi semua masyarakatnya, kadesnya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Istilah tabur tuai itu masih ada, jelek yang lu tabur, jelek juga yang lu tuai. Dan hukum karma itu masih tetap berlaku, jadi terima karma lu sekarang atas perbuatan jelek yang lu lakukan. Lu nggak pantas jadi kades, hati lu busuk.
Inilah dia salah satu contoh manusia yang tidak bisa menghargai agama, Tuhan, ibadah, bahkan sama manusianya hanya karena berbeda agama saja. Gara-gara orang Cina ini sedang beribadah dan membakar dupa di dalam rumahnya, lalu bau dari dupanya tercium keluar, langsung digeruduk, langsung disamperin sama tetangganya yang beragama Islam dan cekcok terjadilah di situ. Kita seringkali mayoritas agama Islam beribadah di rumah dan mengadakan acara keagamaan. Kita seringkali menggunakan pengeras suara. Bahkan kita saat beribadah di masjid, suara toa itu sangat besar. Nah coba kalau agama lain komplain tentang hal itu, langsung kita geruduk. Di Indonesia ini kan beragam agama yang dianut. Jadi mereka punya hak yang sama dan mereka punya kewajiban juga buat menyembah Tuhan sama halnya seperti kita. Jadi kenapa kita harus merasa terganggu dengan peribadahan dari agama lain? Harus bisa hidup berdampingan antar umat beragama. Itulah baru manusia yang hebat, manusia yang cemerlang. Jangan hanya karena berbeda agama kalian membenci peribadahan dari agama lain. Jangan egois. Ratusan warga di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi merusak sebuah villa yang diduga dialihfungsikan menjadi tempat peribadatan. Perusakan terjadi pada Jumat 27 Juni dan terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak bagian bangunan seperti kaca jendela, pelataran, dan interior villa mengalami kerusakan. Tak hanya itu, warga juga terlihat membawa sejumlah atribut dari dalam villa tersebut. Warga menilai bahwa villa yang terletak di Kampung Tangkil Sari, Desa Tangkil digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi. Aktivitas seperti berdoa, bernyanyi, dan peribadatan disebut menyerupai kegiatan keagamaan dalam gereja. Padahal villa tersebut seharusnya difungsikan sebagai tempat penginapan. Sebelumnya, pemerintah desa bersama unsur masyarakat seperti Karang Taruna dan organisasi kepemudaan telah beberapa kali memberikan teguran kepada pengelola villa. Namun, peringatan tersebut tidak digubris sehingga memicu kemarahan warga yang berujung pada perusakan. Petugas kepolisian bersama pemerintah desa langsung bergerak cepat dengan melakukan mediasi dan pembersihan sisa kerusakan pasca kejadian. Seorang penjaga villa diamankan untuk dimintai keterangan setelah mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Cuman waktu itu kan Pak RT juga minta coba di videoan acaranya. Jadi saya videoan, pas videoan saya jelaskan juga, ini Pak acaranya baru mulai yang hari Jumat pagi itu Pak jam 9. Biasanya kan kalau mulai acara itu kan ada buka nyanyi doa biasanya. Langsung main game. Tapi saya lihat di yang rekaman itu cuma nyanyi aja, yang gamenya nggak keluar. Yang biasanya game itu saya juga kurang paham sih kalau namanya retret, tapi retret itu biasanya untuk anak muda. Iya, gamenya yang kayak bentuk misalnya dari bilang huruf S, oh gerak badannya gimana gitu, karena anak-anak yang hadir itu umur 10-14 tahun. Cuman ada pendamping sih, ada kebetulan koki juga ada 3, karena istri saya nggak mampu kalau mau urus makan mereka, karena kita juga urus orang 9 orang, jadi mereka bawa koki juga, ada orang dewasa 6. Anak 10-14 pra remaja. Dia anak-anaknya 30 atau 9, yang 35 ke semua Pak, sama dewasa 5. Itu yang retret yang game sambil main gitu. Itu kegiatan anak-anak berarti Pak ya? Iya, kegiatan anak-anak, cuman kan awalnya kan tetap buka doa gitu. Jadi doa. Enggak. Itu kalau anak-anak libur sekolah aja. Iya, itu juga saya udah 4 tahun ini baru itu juga. Yang kemarin agak dewasa pemuda sama yang kejadian kemarin. Kalau yang biasanya mengelola di rumah ini siapa Pak? Atau yang bagian sekolah atau lainnya? Menjaga tempat apa? Saya pernah menjawab semua, baik keuangan, inventaris semua, keamanan di dalam juga. Sama Pak, anak-anak tersebut itu berasal dari mana aja? Misalkan saudara atau gimana? Kebetulan Pak Wedi yang adik pemilik rumah, anaknya punya acara, anaknya remaja. Pihak kepolisian kemudian mengklarifikasi bahwa bangunan yang dirusak bukanlah gereja, melainkan rumah singgah milik warga bernama Maria. Saat kejadian tidak ada aktivitas ibadah resmi, melainkan acara arisan yang diikuti lebih dari 160 orang, dibuka dengan doa bersama sesuai keyakinan peserta. Rumah ini merupakan rumah singgah, bukan gereja. Ini adalah tempat dia istirahat dalam waktu libur. Namun dalam keadaan libur itu sendiri,
dimanfaatkan kegiatan-kegiatan arisan atau pertemuan warga. Namun warga menolak dengan kegiatan-kegiatan itu sendiri, dikirain rumah ini berupa gereja. Tapi Pak Windy ini melakukan atau mengerjakan hanya sebagai tempat singgah saja. Dilakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sampaikan, arisan dan pertemuan-pertemuan biasa. Ya maklum, mungkin punya agama masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kalau kegiatan itu sendiri suka ada pembuka dan penutup. Kalau di agama Islam juga sama, ada pembuka dan penutup dengan doa. Dan beliau pun sama. Di sini beliau menganut agama Kristen. Dan pembuka dan penutup mungkin dengan nyanyi-nyanyi berdoanya. Warga itu mendengar atau melihat dengan adanya suara yang keluar dari rumah ini. Dikirain mungkin ini gereja. Namun itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak dijadwalkan. Hanya kurun waktu tahun 2005 hanya 3 kali. Sekali lagi hanya 3 kali. Itu pun untuk hari-hari libur aja atau hari-hari besar. Kebetulan berbarengan dengan hari-hari kita, hari-hari besar-besar kita. Yang pertama dari keluarga saja yang datang, itu warga tidak pro kontra, tidak menolak karena mungkin kegiatannya yang sedikit. Yang kedua itu Pak Windy mengundang mungkin kerabatnya dengan jumlah banyak juga gitu, sebanyak 130 orang. Itu merupakan arisan katanya komunitas. Itu dengan ada permainan-permainan yang sambil libur panjang. Ya tadi sampaikan, kegiatan itu sendiri tetap ada seremonialnya, berdoa, buka dan tutupnya. Mungkin dengan jumlah yang banyak, ada soundnya juga sampai keluar. Pasca kejadian, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam telah melakukan mediasi bersama pemilik villa. Hadir juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi dan dilaksanakan di Mapolres Sukabumi. Dengan kasus Sukabumi, intoleransi kan sudah diproses hukum. Masalah adanya penangguhan atau jaminan dari HAM, mungkin itu hanya bagian daripada jangan sampai memicu, tapi intinya tetap hukum yang berat siapa saja sehingga tidak terulang lagi hal-hal yang sifatnya yang besar menghancurkan yang kecil, ya. Jadi saya tetap mengatakan bahwa kalau satu daerah antara minoritas mayoritas ribut pasti ada satu kesenjangan, ya, berarti kesenjangan ekonomi. Harap pimpinan daerah bisa menyelesaikan persoalan itu. Ini kan pasti ada kecemburuan sosial. Nah, kemudian terima kasih kepada aparat keamanan yang sudah menangkap dan memproses. Nah, tinggal nanti hakim bagaimana bisa hukum yang berat. Kalau yang Kristen hajar Islam, hukum yang berat. Kalau yang Islam hajar Kristen, hukum yang berat juga. Karena kita ini begitu damai dan disenangi di seluruh dunia gara-gara saling menghormati kedamai gitu. Bayangkan kalau ribut di kampung ini pasti semua pada takut, jangan sampai terjadi kejadian Poso, kejadian Ambon, jangan sampai terjadi ulang lagi, ya. Nah, karena hal-hal yang kecil itu akan besar dampaknya. Kita akan diketahui di luar negeri nanti bahwa kita menjadi negara yang intoleransi. Tapi Bang, Kapolseknya udah dilaporkan oleh korban intoleransi ke Mabes Propam gitu, gimana Bang? Ya silakan aja, saya nggak mau mengomentar itu. Yang penting sudah selesai bagi saya, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai dipanas-panasi lagi nanti jadi panjang. Tapi kan sudah dilaporkan, tapi si korban merasa adanya intimidasi Bang dari pihak. Saya nggak tahu itu. Yang penting udah diganti 100 juta walaupun mereka tidak mau, tapi ada itikat baik daripada pemerintah daerah untuk mengganti rugi. Kalau masalah dia sumbangan kembali ke masjid, ya itu berarti kebaikan orang itu. Tapi aja ditolak Bang sumbangan. Ya, nggak usah terserah, nggak masalah. Yang penting kan orang punya peduli. Gitu.
Tapi sampai mendatangi Komnas HAM kemarin, Komnas HAM merasa adanya intimidasi dari Kapolsek, Bang. Sudah ditangkap, sudah dihukum, nggak usah terlalu nanti ribut lagi, nanti jadi ada yang merasa gimana gitu. Oke, semangat terus. Harapannya Bang, terakhir Bang. Harapan saya persatuan Indonesia, saling menghargai sesama agama dan antar agama. Oke Bang, cukup. Ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya? Dengar nggak tadi apa yang disebutkan oleh Ibu itu? Yang saya pikirkan sekarang itu bagaimana dengan warga saya kalau proses hukumnya dilanjutkan. Yang jadi pertanyaannya begini, ketika mereka melakukan pengerusakan di villa orang, di properti orang, mereka mikir nggak kerugian yang akan dialami oleh orang tersebut? Yang pertama kerugian secara material. Terus bagaimana dengan mental anak-anak di sana? Itu juga perlu dipikirkan, Bu. Jadi jangan hanya dipikirkan bagaimana kalian. Ini yang paling nggak saya suka dari komunitas yang inisialnya Islam ini. Mereka selalu merasa jadi korban tuh hal-hal tertentu. Padahal mereka sendiri pelakunya. Mereka datang ke villa orang, mereka merusak villanya, terus mereka juga melakukan pengancaman, pengerusakan segala hal seperti kelakuan monyet. Selanjutnya mereka juga yang merasa jadi korban, terus mereka bertanya bagaimana kehidupan keluarganya. Ya masa bodoh lah. Tapi yang paling anehnya lagi, gubernurnya malah memberikan subsidi untuk keluarga yang ditahan. Aneh. Ya seharusnya biarin aja kelaparan. Supaya mereka tahu efek dari perbuatan mereka apa. Jangan cuma mau melakukan, gak mau menanggung akibatnya. Jadi untuk saudara seiman saya, kalau mau lihat apa itu munafik dan bagaimana bentuknya manusia-manusia munafik, lihat aja komunitas itu. Sekian, terima kasih. Kiranya kita senantiasa punya kasih seperti Yeshua, tanggalkan semua sifat-sifat munafik seperti itu. Shalom. Gue mau ngebahas kasus yang ada di desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Buat lo yang belum tahu, intinya ada villa pribadi yang dipakai buat anak-anak kerohanian Kristen itu buat retret. Tapi malah dirusaki fasilitasnya sama oknum dari warga di situ. Di sini sebenarnya yang mau gue bahas adalah kelakuan para oknum tersebut. Oh, salah satu yang gue baca adalah di situ mereka meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jelas-jelas lu datang ya ke tempat situ tiba-tiba ngerecokin, ngerusak fasilitas. Kagak ada tuh musyawarah mufakat tuh, kagak ada gue lihat. Dan selanjutnya di sini mereka tuh meminta untuk kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Padahal di situ udah jelas klarifikasi dari penyelenggara retret di Cidahu Sukabumi, itu tuh bukan rumah ibadah tapi villa pribadi yang dipakai retret untuk mengisi liburan sekolah. Ya bahasanya sama aja lah kalau di umat Islam tuh kayak jatuhnya pesantren kilat. Ya sama aja bahasanya tuh kalau posisinya dibalik, kayak seumpama nih ya, lu lagi pesantren kilat tiba-tiba direcokin sama oknum-oknum nih ya, gue ngomongnya oknum-oknum. Terus ngomongnya, di sini bukan tempat ibadah, jangan dialihfungsikan. Nah maksud gue kayak, lu bayangin gitu men, lu lagi pesantren kilat aja gitu, sama aja. Intinya kan apa yang salah dari acara ini gitu loh, selama masih positif gitu kok malah diganggu. Ini biasanya nih oknum-oknum yang kayak gini nih yang pada mabok banget agama nih. Yang gue yakin banget tuh kalau pemimpin yang ngomong apa aja itu pasti udah dijilat tuh sama mereka tuh, udah pasti bener dah, kagak ada salah-salahnya. Dan ini yang paling gonge yang gue lihat di sini adalah pemilik rumah singgah di Sukabumi pakai ganti rugi 100 jutanya dari Deddy Mulyadi untuk sumbang ke masjid dan musola. Di sini gue bukan mau ngomongin soal dari sisi keagamannya, tapi gue pengen ngomongin dari sisi kemanusiaannya itu loh. Lu bayangin ya, yang punya tempat tinggal aja nih ya pribadi itu dikasih uang ganti rugi aja, itu malah disumbangin lagi buat oknum-oknum, buat agama oknum-oknum tersebut, tempat ibadah oknum-oknum tersebut. Dan mungkin ini terakhir dari gue ya, gue nggak mau ngebahas panjang kali lebar lah, lu bisa cari sendiri informasinya. Intinya di sini gue mau bahas adalah bukan dari sisi keagamannya tapi dari sisi kemanusiaannya gitu loh. Lu tahu lu tinggal di Indonesia yang agamanya tuh bermacam-macam gitu, tingkat toleransinya tuh kagak ada gitu loh. Lu tuh bayangin orang lagi beribadah gitu, bukan beribadah dah, lu orang lagi retret gitu yang mengadakan ke acara kerohanian lah ya. Ini konteksnya di sini gue mau ngebahas acara rohanian Kristen gitu kan, tiba-tiba dirusuhin gitu loh. Sama aja kalau lu kayak pesantren kilat tiba-tiba dirusuhin kan kagak mau gitu loh. Terus lu mintanya kagak dihukum gitu, masa kagak diproses hukum kan
tolol gitu loh. Lu pengennya musyawarah mufakat, lu aja datang-datang langsung ngerusuh gitu loh, langsung merusak fasilitas. Gua tanya sekarang di situ, ada nggak musyawarah sama mufakatnya itu loh? Kagak ada kan? Dan mungkin segitu aja video gua kali ini ya. Jujur gua ngebahas kasus ini bukan karena apa-apa, cuman gua sakit hati aja. Gua sebagai umat Kristiani juga melihat berita tersebut tuh jujur adalah rasa sakit hatinya di gua. Karena gua pribadi pun biarpun bukan Kristiani yang taat-taat banget, tapi tingkat toleransi gua tuh masih tinggi gitu loh anjir. Gua pun ngeliat umat teman gua yang berbeda kepercayaan, gua tetap hargain gitu loh. Mereka mau perstrategi, mereka mau apa tetap gua hargain. Nah, dengan adanya berita ini itu menandakan bahwa di Indonesia sendiri tingkat toleransi itu masih rendah. Polsek Cidahu AKP Endang Slamet diduga terlibat dalam aksi intoleransi beragama. Endang diduga ikut memprovokasi pembubaran paksa kegiatan retret pelajar Kristen di sebuah villa di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 27 Juni lalu. Dugaan keterlibatan Endang itu disampaikan kuasa hukum peserta retret Stein Siahaan dan Subadria Nuka. Menurut Nuka, bukannya menenangkan situasi, Endang justru memperkeruh keadaan. Tindakan nggak profesional Endang itu diperkuat video berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah akun @virginia saja di TikTok. Dalam video itu, Endang terekam menyatakan 2 kalimat yang dinilai provokatif dan mendukung intoleransi beragama. Atas nama undang-undang, saya dari Kepolisian Sektor Cidahu akan menutup tempat ini, kata Endang. Kedua, rumahnya tuh atau tidak salah ya, tapi digunakan untuk hal-hal agama yang di luar kita. Lanjutnya yang disambut tepuk tangan massa. Menurut Stein dan Nuka, 2 kalimat ini jelas bermasalah. Alih-alih melindungi, Endang melegitimasi tindakan intoleran. Atas dasar itu, Stein dan Nuka melaporkan Endang ke Divisi Propam Mabes Polri pada 14 Juli lalu. Endang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, penistaan agama, dan kekerasan terhadap anak. By the way, kegiatan retret di sebuah villa di Cidahu itu digelar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Massa menggeruduk villa itu dan membubarkan kegiatan retret dengan alasan gak ada izin beribadah. Villa itu juga dirusak, kaca dipecahkan, perabot dihancurkan, simbol salib dijatuhkan paksa. Polda Jabar udah tetapkan 8 tersangka dalam kasus perusakan ini. Ironisnya, salah satu tersangka adalah pimpinan anak cabang atau PAC PDIP, partai yang diklaim nasionalis dan mendukung keberagaman. Kapolres Sukabumi AKBP Samian bilang kasus ini murni kasus perusakan barang. Miris ya, kasus di Cidahu malah disederhanakan jadi kasus pidana biasa. Padahal dalam kasus itu yang diserang bukan cuma bangunan, tapi juga hak dasar kelompok minoritas untuk bebas beragama dan beribadah. Soal peran Endang sebagai Kapolsek, Kapolres berdalih itu dia cuma berusaha meredam massa. Kalaupun ada salah ucap, Kapolres bilang bakal klarifikasi secara internal. Astagfirullah. Selama ini, kasus intoleransi beragama di Indonesia nggak terjadi begitu aja. Sebagiannya disumbang karena keterlibatan negara. Negara nggak cuma bersikap pasif dengan membiarkan intoleransi terjadi, tapi dalam banyak kasus justru jadi aktor yang aktif memperkuat intoleransi. Kajian dari berbagai lembaga menunjukkan keterlibatan aktor negara langsung maupun nggak langsung dalam berbagai bentuk. Laporan Setara Institut misalnya menyebut ada 329 kasus atau peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB sepanjang 2024. Angka ini meningkat dari 217 kasus pada 2023. Nah, dari 329 kasus pelanggaran KBB pada 2024, 39,5% diantaranya dilakukan oleh aktor negara. Aktor negara dimaksud dalam laporan Setara Institut adalah pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, TNI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, dan institusi pendidikan. Dalam kasus-kasus intoleransi beragama, aktor negara nggak cuma melakukan pembiaran, tapi juga aktif terlibat dalam tindakan intoleran, diskriminatif, dan pelanggaran KBB. Kita harap Propam Mabes Polri bisa profesional, netral, dan transparan memeriksa Kapolsek Cidahu ya. Polisi bukan wakil dari kelompok mayoritas. Polisi itu aparat negara yang seharusnya hadir dan mengayomi untuk semua kelompok dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, mayoritas atau minoritas. Polisi yang nggak imparsial dan melanggar etika ketika bertugas nggak boleh dibiarin gitu aja. Mereka harus dikenakan teguran keras, mutasi, atau sekalian pemecatan secara tidak hormat.
supaya hukuman itu punya efek jera kepada pimpinan polisi lainnya yang mau bertindak serupa. Kasus Kapolsek Cidahu ini juga harus jadi titik balik buat kepolisian buktiin mereka hadir untuk seluruh rakyat, bukan segelintir aja. Yuk jadi aparat kepolisian yang taat konstitusi dan anti intoleransi. SKB 2 Menteri ini kenapa sih kok nggak dibubarin aja? Saya kepingin diberi kebebasan aja. Karena SKB 2 Menteri ini akan jadi terus virus. Merasa yang non-muslim kok saya ini seperti warga kelas 2 di negeri ini. Sementara umat Islam boleh sembarangan, bangun masjid semera, bahkan sembahyang di jalanan boleh. Selama ini di villa, cuma kumpul. Nggak permanen, berapa hari 3 hari. Besok pulang, nggak mengganggu tetangga. Kenapa harus dipersulit? Akhirnya sampai terjadi reaksi itu. Jadi saya nggak mau ada pembenaran sedikit pun. Kenapa? Ini kemarin pertontonan yang paling buruk saya lihat, merusak, mengancam, sampai saat dirusakin. Ini Islam rusak. Bahkan Nabi pernah bilang apa? Punggungku dipatahkan oleh orang-orang bodoh yang beribadah dengan kebodohannya. Jadi ini loh yang ditontonan sekarang. Ini emang betul kata Kiai, Depak nih kemana nih fungsinya? Kalau urusan haji cepat ya, mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiahnya. Saya nggak tahu. Tapi kalau urusan gini semua tutup kuping, gitu ya. Karena nggak mau ambil resiko. DPR juga diem. Ini kemana semua? Apakah ini bukan bangsa Indonesia yang terjadi ini dizalimi? Nih ternyata tuh Komnas HAM itu udah sempat turun ke lapangan untuk mewawancarai pihak korban. Tapi dalam tanda kutip si pihak kepolisian ini seakan-akan mengintimidasi secara tidak langsung ya si Komnas HAM. Dan mereka tuh kayak ngintilin terus, dan juga di saat mau diadakan wawancara dengan korban yang seharusnya wawancara itu di ruang tertutup dan cuman ada pewawancara dan pihak korban, tapi si pihak polisi yang ada di Cidahu ini selalu ngintilin terus. Kalian dengar ya video ini. Sedikit banyak mereka mendapatkan dalam tanda kutip intimidasi dari pihak-pihak terkait, tapi mereka tetap memperjuangkan, mereka sepakat bahwasanya pembubaran dan pelarangan ibadah ini ataupun kegiatan keagamaan ini adalah suatu pelanggaran HAM. Tapi gongnya tuh di sini sih guys, kalian dengar lagi ya. Kapolsek itu bertindak suka berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Jadi banyak hal yang menurut saya ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan tuh betul-betul beda gitu. Nah kan udah dengar, si Kapolsek ini ternyata emang rada-rada. Dan kita tuh harus kawal terus sih soal kasus ini. Jangan sampai jeruk bantu jeruk. Dan kalau kalian mau lihat si video lengkapnya itu ada di YouTube ya, di Intense Investigasi. Kalian cek aja ke situ, dia 10 menitan videonya. Uang 100 juta dari Pak Yongki mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Nyatanya kan tidak ada, bohong. Soal sumbangan 100 juta kan katanya disumbangkan ke masjid. Itu gimana ceritanya? Begini, ini memang kita akan sumbangkan. Bukan tidak gitu. Kita akan sumbangkan. Ini pas yang pertanyaan yang bagus nih. Kami akan sumbangkan, tapi di framing kalau tidak dibagikan gitu oleh si sang kades kan, di podcastnya Pak KDM gitu loh. Nah, saya perintahkan kepada Pak Yongki, tolong kamu rilis, saya minta masjid di sekitar dan musola di sekitar, ya minimal 4 sampai 7 gitu ya kan, 3 masjid 4 musola lah, saya pikir cukuplah mewakili di situ kan. Untuk saya akan alokasinya secara proporsional gitu loh. Tapi sampai saat ini para 4 masjid tersebut masih menyatakan kami lagi berkoordinasi, belum bisa menerima. Bukan belum mau nih bahasanya nih, belum bisa gitu loh. Sampai saya keluar statement, kalau sampai dalam beberapa hari ke depan tidak ada, karena itu uang di tangan kami ya, bukan di tangan saya persisnya, masih dititipkan di Yongki, saya akan ambil itu dan akan saya serahkan ke tempat-tempat yang mungkin lebih membutuhkannya kalau mereka tidak membutuhkan. Nah kira-kira gitu. Jadi saya mengkanter pernyataan daripada Kades yang menyatakan kami tidak mendapatkan, dengan gaya bahasa retorikanya yang luar biasa gitu loh. Saya juga heran, dia belajar teater di mana gitu loh. Iya kan, mungkin dia belajar di Broadway kali gitu loh. Oh berarti masjidnya daerah situ juga? Iyalah, kan kita biar gimana pun juga, saudara saya Yongki itu sudah jadi warga desa Tangkil di RT 4 dan dia sudah berKTP sana bersama anak-anaknya. Nah saya kan nggak mungkin di tempat yang lain gitu. Tapi kalau orang kita mau kasih menolak, apa kita mesti paksa menerima? Kan gini, saya nggak tahu kenapa mereka menolak.
Ya, mungkin diduga mungkin ada menolak ilfil lah mungkin gitu loh. Ya kan kalau kita ilfil nih nggak enak hati bisa aja kan. Bukan berarti mereka bersalah ya, tapi ilfil gitu loh. Rasa bersalah mungkin kan. Bukan bersalah nih, saya nggak bilang bersalah ya. Tapi ilfil, rasa bersalah gitu loh. Nah jadi mungkin nggak enak hati jadi mereka akhirnya menunda. Menunda. Ya kan. Makanya bukan tidak. Sampai sekarang berarti. Bahasanya belum. Nah karena mereka bilang menunda atau belum, ya saya tahan dulu lah, ya kan sampai melihat situasi lebih lebih kondusif. Pak Yongki yang mana? Karena Pak KDM mentransfernya ke beliau bukan ke saya gitu. Berarti masih nunggu negosiasi Bapak? Iya, lagi menunggu sampai dapat kesepakatan siapa yang mau dan layak menerima. Alasan Ya, saya pribadi merasa prihatin ya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita ya, sebangsa dan setanah air yang sedang beribadah namun mendapatkan perlakuan yang menurut hukum itu tidak sesuai ya. Apalagi kabar berita bahwa diduga Kapolsek setempat juga terlibat ya dalam hal ini, telah melakukan pembiaran, adanya pengerusakan, adanya penyerangan ya, sekelompok masyarakat yang sedang beribadah ya, digeruduk atau dilakukan penyerangan, dan itu menurut saya itu sangat menyalahi karena bagaimanapun itu menyangkut hal-hal yang diatur oleh undang-undang terkait toleransi dalam hubungan keagamaan ya, dan berkaitan dengan Kapolsek yang diduga telah melakukan pembiaran dan juga adanya berita, adanya dugaan bahwa dia juga telah melakukan provokasi ya, dan ini sangat-sangat disesalkan karena bagaimanapun sebagai aparatur negara seharusnya memberikan contoh, mengerti aturan mainnya dan memahami undang-undangnya, harusnya seperti itu, dan ini PR juga nih buat pihak kepolisian. Berarti Abang sendiri sangat mengecam atas tindakan dugaan Kapolsek tersebut ya Bang? Kita sangat mengutuk ya. Saya juga muslim, tapi bagaimanapun itu sangat tidak dibenarkan ya. Apalagi Indonesia ini terdiri dari beragam agama ya, dan harus kita hormati, harus kita saling melindungi, kita harus saling menjaga karena itu sudah diatur oleh undang-undang ya terkait kebebasan beragama. Nah ini kan yang dilaporkan tidak hanya Kapolsek ya, salah satunya mungkin ada ketua RT. Menurut Abang sendiri gimana melihatnya? Ya, semua yang terlibat dalam pengerusakan ya ataupun kekerasan yang dilakukan di lokasi itu harus ditindak ya, harus dikenakan sanksi hukumnya karena bagaimanapun siapapun itu seharusnya itu tidak dilakukan ya, karena itu sangat-sangat keji dan melanggar ya. Kita sangat tidak mendukung dan mengecam tindakan-tindakan tersebut. Bang, setelah dari Mabes, korban ini kan ada undangan dari Komnas HAM. Di situ mereka datang terkait hal tersebut dan mereka bercerita dari kuasa hukumnya korban ini kalau Komnas HAM ini saat datang ke lokasi ini kan mendapatkan adanya dugaan intimidasi dari Kapolsek karena kan diikuti terus katanya. Abang sendiri mendengar hal tersebut gimana Bang? Ya, kita berharap ya kalau memang itu benar ya terkait ada keterlibatan Kapolsek, kita berharap Kapolri ya atau Polres setempat untuk segera mencopot ya Kapolsek tersebut karena itu jelas-jelas melanggar ya secara jabatan maupun secara undang-undang yang ada, itu tidak dibenarkan ya. Kita minta Kapolsek tersebut untuk segera dicopot. Nah ini kan setelah melaporkan oleh pihak korban katanya ada intimidasi untuk cabut laporan, bagaimana? Ada dugaan katanya. Ya, itu minta segera ditelusuri dan dicari kebenarannya ya. Kalau memang benar siapapun yang mengintimidasi ya tokoh masyarakat, pihak kepolisian atau siapapun itu
agar segera diproses ya, karena itu sangat tidak dibenarkan, karena itu bentuk-bentuk intimidasi dan berujung akan. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama. Istri para pelaku eksekutor pengerusakan salib dan pengerusakan rumah villa di Cidahu. Nah, istri mereka merengek-rengek dan mewek nangis-nangis. Mereka datang kepada Bapak Yohanes Wedi sebagai pemilik villa yang dirusak oleh para iblis itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Wedi kepada mereka? Pak Wedi memberikan sejumlah uang kepada para istri pelaku. Ya, setelah suami mereka merusak, menginjak-injak salib dan merusak mobil dan motor pada saat itu. Nah, sekarang istri-istri mereka ini dipelihara oleh si pemilik rumah, kasih uang, ya. Dan bukannya itu, para istri-istri pelaku ini, mereka meminta Pak Wedi untuk mencabut laporan yang sudah dilaporkan di pihak kepolisian. Wah, baru tahu kan? Baru tahu, baru susah. Ya, pada waktu mereka melakukan, mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka tidak memikirkan istri-istri mereka. Mereka tidak memikirkan anak-anak mereka. Apa dampak ketika mereka melakukan aksi itu. Dan bukannya itu, mereka tidak memikirkan nasib anak-anak yang mereka teror pada saat mereka melakukan aksi tersebut. Dampaknya kepada anak-anak Kristen yang melakukan retreat itu, mereka trauma, mereka terganggu psikologis mereka. Mereka tidak bisa tidur dan tidak mau mendengarkan hal-hal yang terlalu keras. Itu membuat mereka trauma terkait dengan kejadian tersebut. Dan orang-orang eksekutor ini tidak memikirkan itu. Tapi mengapa sekarang istri-istri dan anak-anak mereka mewek, nangis dan lain sebagainya? Tidak perlu dicabut laporan itu, Pak Wedi. Ya, tidak perlu. Pak Wedi tidak perlu cabut laporan itu. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau ada peringanan dan peringanan terhadap kelakuan mereka atas perbuatan yang mereka lakukan, silakan. Tetapi dalam hal mencabut, silakan jangan cabut, Pak Wedi. Kiranya ada efek jerat dari orang-orang yang melakukan hal semacam itu, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Wedi? Saya melihat bahwa yang melakukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dalam Injil Matius 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang menganiaya atau mengutuk kamu. Perlakukan dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ya, inilah ajaran Kristen. Inilah ajaran Yesus, ajaran kasih. Mengajarkan untuk mengasihi musuh, mengajarkan untuk mengampuni musuh, mengajarkan untuk tidak dendam kepada musuh. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wedi pada bagian ini, ia menunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Wedi, netizen menyoroti hal-hal yang positif, yang baik. Dari _Helda Marga yang berkata, luar biasa Pak Pendeta, penuh dengan kasih. Nah, Helga Marga ini dia berpendapat bahwa Pak Wedi itu seorang pendeta. Itu bukan seorang pendeta. Ya, memang Pak Wedi adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dan ia melakukan apa yang disampaikan, apa yang dia pelajari dan apa yang dia dengar dari ajaran Yesus Kristus, ya. Walau mereka sudah jahat, walau mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Bapa, tetap mengasihi. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, untuk senantiasa mengampuni dan mengasihi sekalipun orang itu telah berbuat jahat. Jika pipi kiri ditampar, berilah pipi kananmu. Itulah ajaran kasih. Yang kedua, _sijabat 8535 ya mengatakan Pak Wedi tahu para pelaku ketika melakukan aksinya lagi mabuk. Lagi mabuk oleh agama. Dan beliau ingat perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah cermin sejati iman Pak Wedi. Ya, menurut Sijabat 8535 bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wedi mencerminkan iman yang sejati, ya. Nah, yang terakhir ada _Vivi 7570. Korban terornya punya berkat kasih karunia Allah yang melimpah, sedangkan pelaku terornya minus kasih karunia, makanya butuh dibagi-bagi kasih karunia. Berat sih,
tapi itu teladan hidup pribadi anak-anak yang Tuhan atau anak-anak Allah yang rela mati menanggung kutuk di salib dalam rupa manusia. Ini teladan yang baik. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik yang mengedukasi kita, sehingga ketika orang-orang membaca menjadi berkat kasih karunia kepada mereka yang melihatnya. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.